Biasa aktingnya bagus ya. Mulut Yurna. Snack ya? Ya, ngambil snack ya. Oh, ya. Silakan Pak. 23 Oktober 2023. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga pemaparan peserta dari teman-teman CGP, dan yang terakhir adalah doa. Mari kita buka acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haidiri Yusuf STMT. Kepada Bapak Haidiri Yusuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun yang terhormat para guru. Ini CGP semua ya? Enggak Pak. Enggak juga ya. Oh ya, untuk pengimbasan ya. Yang terhormat guru-guru SMA 1 Bukit Kemuning dan yang Bapak sayangi dan banggakan siswa-siswi SMA 1 Bukit Kemuning. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa masih diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengimbasan ya Bu ya, Iya, Pak. pengimbasan dan penerapan budaya positif ya dari guru-guru CGP ya yang lagi melaksanakan CGP ya Bapak Ibu ya, melaksanakan CGP. Tentunya manfaat mengikuti kegiatan CGP ini kan sangat besar sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau tadinya yang kita tidak tahu atau belum kita pahami bagaimana kita mendidik seorang siswa dengan baik itu seperti apa, tentunya di CGP kita sudah diajarkan tupoksi kita sebagai guru itu seperti apa dan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik. Itu tentunya diajarkan ya Bapak Ibu ya di CGP itu ya, bahwa anak-anak kita ini harus belajar itu dengan baik, senyum, ya kan, tentunya nyaman. Kita seorang guru bukan memberikan tekanan kepada siswa-siswi kita, walaupun kita tegas, ya, tapi kita juga harus memberikan bahwa kalian belajar di sini harus nyaman, harus baik, ya, karena tanpa kenyamanan, ya, tanpa kebaikan tentunya otak juga kan tidak berkembang Bapak Ibu kan seperti itu ya. Mudah-mudahan guru-guru yang belum CGP juga nantinya bisa mengikuti CGP ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan CGP yang guru-guru CGP yang honor itu menjadi nilai tambah untuk Bapak Ibu sekalian diangkat menjadi P3K. Kalau sementara ini kan CGP itu yang dilihat biar bisa cepat untuk sertifikasi ya Bapak Ibu ya, untuk cepat sertifikasi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa juga diangkat menjadi guru P3K Bapak Ibu sekalian. Nah itulah, tapi tentunya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan kita ketika kita sudah memilih menjadi guru ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu tugas dan fungsi kita sebagai guru Bapak Ibu. Artinya apa? Menjadi seorang guru itu tentunya harus lebih banyak belajar daripada siswanya Bapak Ibu. Kalau enggak kita ketinggalan daripada siswanya. Kan begitu. Jangan sampai kita seperti polisi India. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, polisi India gitu loh. Lebih pintar penjahatnya daripada polisinya. Nah, kan begitu. Iya, makanya tentunya kita seorang guru itu harus banyak belajar.
baik itu di IT-nya maupun bagaimana menguasai minimal itu begini Bapak Ibu. Kita di JKP ini mungkin diajarkan bagaimana menguasai kelas ya Bapak Ibu ya. Kan diajarkan bagaimana menguasai kelas. Ketika seorang guru tidak bisa menguasai kelas, ya sudah. Bagaimana kita bisa memberikan pelajaran terbaik buat siswa kita. Jika anaknya tidak memahami apa sih yang mau saya pelajaran ibu ini, kan begitu kan? Ada seorang guru yang seperti itu Bapak Ibu. Karena apa ya Bapak Ibu ya? Siswa kita itu Bapak Ibu ketika mereka belum mengetahui apa gunanya saya mengejar pendidikan, apa gunanya saya belajar, ya, mereka kurang peduli kepada pembelajaran tersebut. Makanya kita memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita agar mereka mau belajar itu dengan keinginan mereka sendiri. Itu yang paling sulit Bapak Ibu. Tanpa disuruh, ya kan? Tanpa dipaksa mereka mau belajar. Karena apa? Itu kebutuhan yang paling penting untuk seorang siswa agar nantinya bisa bersaing di kedepannya. Ya Bapak Ibu ya. Karena kita paham ini ya Bapak Ibu. Saya kemarin ngobrol sama orang di PNAS sendiri, ya. Apa yang saya bilang? Pendidikan kita ini seperti apa? Kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Tapi pada saat SKD semua yang dikeluarkan itu nggak ada yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kan begitu? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ya kan? Artinya apa? Kita memberikan kepada siswa-siswi kita itu harus luas Bapak Ibu. Paham ya? Yang kita ajarkan ini adalah dasar untuk kalian mencari pembelajaran-pembelajaran yang lebih lanjutnya. Kan gitu loh Bapak Ibu. Ketika mereka memahami itu, maka mereka akan belajar lebih luas lagi. Bagaimana yang mereka pahami gitu loh. Mungkin kita kalau matematika memberikan pengajaran integral itu sebatas dasarnya, mereka bisa mencari di Google di mana bagaimana integral yang ketiga, tingkat 3 dan selanjutnya. Begitu juga yang lainnya. Sehingga mereka kedepannya bisa menggapai cita-cita Bapak Ibu. Emang sangat sulit Bapak Ibu. Kita ini seorang guru ini bebannya berat Bapak Ibu. Dokter, guru itu berat. Karena apa? Pasien kita itu, ya kalau saya bilang pasien kita itu benda hidup. Kan begitu. Kalau misalnya kita bekerja di pabrik ngebungkus itu benda mati Bapak Ibu. Ya kan? Paling apa? Kalau dia bangkrut lah. Kalau dia tidak terjual lah produk yang kita buat. Tapi kalau ini benda hidup Bapak Ibu. Kalau kita tidak pintar, bagaimana kita memintarkan siswa-siswi kita? Kan begitu. Kalau kita tidak bisa bikin nyaman siswa-siswi kita, bagaimana mereka bisa mau belajar? Ya Bapak Ibu ya. Makanya itu yang saya bilang, kita harus banyak belajar, memperluas pemikiran kita. Mudah-mudahan dengan CGP ini tentunya lebih luas lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadinya kita guru itu cuman begini-gini aja, tapi ketika CGP kita sudah bisa memahami luasnya bagaimana peran serta seorang guru ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengimbasan budaya positif ini nanti silakan guru-guru yang mau ikut CGP ya nanti ya, yang sudah CGP bisa membantu ya Bapak Ibu ya, untuk guru-guru kita semua bisa ikut dalam CGP ini, karena saya anggap sangat penting untuk CGP ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara berikutnya adalah paparan atau presentasi dari teman-teman CGP. Kepada teman-teman CGP yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bukit Kemuning, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir di ruangan ini untuk melanjut pengimbasan budaya positif. Untuk mengawali hari kita ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan
mencoba memaparkan beberapa materi yang telah kami pelajari pada program Guru Penggerak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini kan bagian dari konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin beberapa dari kita sudah membiasakan diri untuk mengajar dengan sebuah kontrol ya, kontrol atau juga biasa menghukum anaknya agar lebih disiplin dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memaparkan beberapa konsep inti dari budaya positif yang telah saya pelajari bersama teman-teman. Bagian yang pertama yaitu perubahan paradigma positif. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai dari kebajikan, dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Ini juga akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, dilanjutkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, dan keyakinan kelas yang akan kita coba terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang akan mengubah cara pandang kita terhadap anak yang tadinya tidak baik, bagaimana caranya akan kita motivasi sehingga hal-hal baiknya akan muncul dan diterima kembali di organisasinya. Oke, selanjutnya ada slide kedua yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang telah kita pakai yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global karena kita berbhinneka tunggal ika ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga bergotong royong yang akan kita terapkan nanti. Selanjutnya ada berpikir kreatif dan bernalar kritis, juga memunculkan siswa yang mandiri. Di sini ada slide yang isinya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini karena kita yang sudah kita membiasakan semua anak itu sama kebutuhannya. Ternyata pada pembelajaran yang dipelajari di Guru Penggerak yaitu anak memiliki perbedaan kebutuhan yang harus kita sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Kita memiliki judul itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dari gambar yang ada di slide ada 3 gambar yang muncul yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, ini yang biasa terjadi di lapangan, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi pada dasarnya yang biasa kita lakukan adalah anak harus menurut atau siswa harus menurut dengan gurunya. Sedangkan ada teori yang kita pelajari di sini adalah teori kontrol. Diibaratkan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu adalah seorang petani yang memiliki bibit yang akan kita tanam di ladang kita. Namun faktanya ketika di lapangan kita membiasakan untuk mengkontrol anak sesuai dengan kemauan kita. Ternyata itu salah, miskonsepsi tersebut pada ilustrasinya bahwa seandainya kalian memiliki sesuatu yang kalian jaga sehingga Anda simpan baik-baik di kepalan tangan, kemudian bagaimana sih caranya orang lain di sebelah Anda itu untuk membuka kepalan tangan yang ada isinya sesuatu hal yang berharga? Kira-kira mampu tidak orang lain untuk membuka kepalan tangan yang Anda jaga tadi? Ternyata nanti kita coba boleh diaplikasikan di kelas. Ketika kepalan itu dipaksa dibuka untuk melihat apa sih isinya dengan berbagai macam cara, ternyata efeknya adalah kegagalan. Walaupun berhasil, itu bukan dari keberhasilannya, tapi memang si yang memiliki tangan itu memang mau membuka tangannya. Jadi itu adalah teori kontrol. Tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan kita kecuali diri kita sendiri.
Jadi itu ya Bapak Ibu yang harus kita benahi dari diri kita selama pembelajaran. Kemudian ada lagi slide mengenai merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang bagaimana sih? Oke, tahapan yang pertama kita akan menstimulus respon tentang dunia. Jadi karena di bagian awal itu ada realitas kebutuhan kita itu sama, sedangkan yang sebenarnya adalah semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Namun kitalah yang salah menyamakan atau menganggap semua itu sama. Lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tadi sudah memiliki gambaran dan penilaian masing-masing. Tahapan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat, berpola pikir sama seperti kita, namun kenyataannya adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Jadi itu yang benar, bukan kita menyamaratakan. Selanjutnya ada bagian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Ini yang umum kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi kalau satu anak itu dicap salah, walaupun dia sudah melakukan hal baik sedikit pun, terkadang background salahnya itu lebih tebal menutupi covernya dibanding kebaikannya. Nah itu yang harus kita benahi Bapak Ibu. Ternyata yang benar adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Bagaimana cara kita menggali atau memperbaiki kesalahan tadi menjadi kesuksesan gitu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita. Tadi sudah kita coba ya bersama ya. Faktanya adalah tidak berhasil. Berhasil pun kalau memang dia ingin membukanya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena dirinya sendirilah yang akan mengontrol perilaku apapun yang dia perbuat. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Kemudian yang benar adalah kolaborasi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah karena proses yang paling baik. Kemudian model berpikir menang-menang, yaitu yang sebenarnya. Selanjutnya kita ada judul baru yaitu disiplin positif. Disiplin positif yang akan kita coba terapkan kepada anak-anak. Jadi hal-hal baik apa sih? Hal-hal baik apa yang harus kita tanamkan kepada anak kita? Karena yang pertama guru-guru biasanya memberikan hadiah, reward atau hukuman kepada anak-anak yang terlambat mengerjakan tugas, kehadirannya terlambat. Kemudian anak-anak yang pencapaiannya mungkin saja di pelajaran Bapak Ibu baik, kita berikan reward. Itu ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata hal-hal seperti itu ternyata membuat habit, kebiasaan anak-anak untuk selalu mencari perhatian dari gurunya, tidak mengejarkan apapun itu berdasarkan keinginan hatinya, hanya ingin dinilai baik, hanya ingin menggugurkan kewajiban, sehingga dia mengerjakannya itu hanya sebagai ini hanya menyelesaikan tugas saya, tidak berdasarkan hati. Itu yang harus kita ubah. Yang harus kita tanamkan adalah mereka melakukan semuanya itu memang dari keinginannya, tidak ingin dinilai orang lain, dan ingin berhasil karena kemampuannya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa. Jadi ini nilai-nilai yang universal, yang tidak lagi mengatasnamakan agama, suku bangsa dan sebagainya. Kita memiliki 3 acuan. Contohnya nilai kebajikan itu yaitu melalui profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian ada lagi primary years, PYP, dan yang terakhir adalah 9 pilar karakter Indonesia heritage ya itu. Jadi yang pertama itu di profil Pancasila seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang pintar, yang memang punya kemampuan IT-nya bagus, namun dia harus memiliki dasar beriman dan berketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ketika kita di dalam kelas, di luar lingkungan sekolah, jadi tetap tertanamlah berakhlak mulia tersebut.
berkebinekaan global. Tadi suku bangsa beda-beda, dan ada yang memiliki rasnya beda-beda sukunya, ada yang orang Jawa, orang Lampung, tapi kita tetap berkebinekaan global. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya ada juga yang mengangkat nilai toleransi. Ini pentingnya Bapak Ibu ya. Toleransi antar sesama. Kemudian rasa hormat menghormati, integritas, antusias, empati. Ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Bagian yang terakhir yaitu 9 pilar tadi. Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab tetap ada, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, siswa-siswa kita. Bagaimana sih anak-anak ini memiliki rasa toleransi terhadap sesama, memiliki profil jiwa, profil Pancasilanya. Jadi pelan-pelan kita coba tanamkan ya. Kemudian selain itu, yang harus kita sadari bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang mendasari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan cek ya. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk pendekatan terhadap anak. Kenapa sih anak ini di kelas tidur? Kenapa sih anak ini ternyata tidak bisa memotivasi dirinya sendiri ketika belajar? Oh, berarti ada kebutuhan dasar yang kurang dari dia. Jadi kebutuhan dasar yang kurang yang bagaimana kita sesuaikan? Kebutuhan dasar mana yang kira-kira perlu kita tambahkan? Yang pertama, ada kebutuhan dasar menurut William Glasser, itu ada bagian penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Rasa kesenangan dan kebebasan ini yang biasanya dilakukan anak-anak di kelas, biasa tidur karena ingin merasa bebas, senang, karena dia merasa nyamannya di kelas bagaimana. Itulah yang harus kita pelajari, bahwa apa yang kurang dari kita sehingga kebutuhan dasar manusia ini akan terlengkapi dan pembelajaran di kelas tidak terganggu. Kemudian ada lagi bagian selanjutnya, motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah motivasi perilaku dari manusia yang harus kita motivasi. Di sini ada menghindari ketidaknyamanan. Jadi bagaimana caranya kita mampu mengolah kelas dalam KBM itu sehingga si anak itu nyaman. Jadi kita ubahkan ketidaknyamanannya. Kemudian dengan kebiasaan yang kedua, biasa diberi imbalan. Jadi biasa diberi imbalan ini adalah hal yang kurang baik, karena harusnya anak tersebut melakukan tugas, kerja kelompok dan sebagainya itu memang dari dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, reward dari guru yang bersangkutan. Seperti itu. Dan si anak itu kita tampilkan, munculkan motivasi perilakunya untuk bisa dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Itu yang terpenting ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada konsep disiplin ya. Konsep disiplin ini terbagi menjadi 2, yang tadi sudah sempat disenggol. Baiklah teman-teman, masih semangat untuk mengikuti beberapa materi berikutnya? Masih. Oke.
kita kali ini membahas tentang konsep disiplin ya. Yang selama ini ada sedikit kesalahpahaman atau bukan kesalahpahaman, maksud saya mungkin ketidaktahuan kita tentang apa itu hukuman atau penghargaan, atau kalau bahasa lainnya kalau itu miskonsepsi ya Bapak Ibu, yang mungkin selama ini kita belum tahu. Nah, hukuman, kalau hukuman itu kan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, atau murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri. Ini yang dimaksud dengan hukuman, yang selama ini tanpa kita sadari itu sering kita lakukan kepada siswa kita. Apalagi kalau siswa itu kita anggap melanggar sedikit aturan yang kita buat, mau itu aturan yang kecil maupun aturan yang besar. Padahal setelah kita mempelajari lebih dalam lagi, hukuman ini seharusnya tidak sepantasnya kita berikan kepada siswa tersebut, karena sebuah hukuman tidak akan memberikan si anak itu merasa efek jera atau dia mengakui kesalahannya, melainkan akanlah timbul rasa trauma, rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan akhirnya menjadikan ketidaknyamanan anak tersebut di dalam kelas kita. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan. Ya, kalau penghargaan ini bisa menimbulkan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, serta merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya begini, kalau kita segala sesuatu siswa itu kita selalu beri penghargaan, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Mungkin di sisi positif kita berharap kalau kita memberikan penghargaan tersebut, si anak itu menjadi lebih termotivasi. Harapan kita selama ini. Ternyata kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan terhadap siswa tersebut, yang ada akan timbul rasa iri sesama temannya. Kemudian si anak itu untuk mendapatkan sesuatu, dia selalu tertanam di benaknya, oh saya pasti mendapatkan ini. Kalau tidak mendapatkan hadiah ini, saya tidak mau melaksanakannya. Sehingga dia melakukan sesuatu yang positif itu bukan karena kesadaran, bukan karena keyakinan atau kemampuan diri dia, tetapi melainkan hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, ini yang mungkin kita sebagai Dewan Guru harus paham untuk menempatkan penghargaan tersebut seperti apa, sehingga kita tidak menjadikan anak tersebut menjadi berbeda atau spesial di antara teman-teman lainnya. Karena pada dasarnya setiap siswa itu sama, dan setiap siswa itu memiliki potensi. Mungkin dia tidak pandai di akademik, tapi mungkin anak tersebut bisa mempunyai kelebihan di bidang lain. Ya, Bapak Ibu, itu yang harus kita pahami. Karena yang mungkin apa yang kita ajarkan saat ini, anak tersebut setelah tamat itu mungkin tidak akan paham atau lupa apa yang kita ajarkan. Tapi percayalah Bapak Ibu, dengan apa yang kita berikan, kita mengadakan pendekatan, kemudian kita rangkul anak tersebut, hal itu yang akan dia ingat sampai mereka menjadi orang sukses. Bukan pelajaran yang kita berikan, pada dasarnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, paham ya mengenai hukum atau penghargaan kali ini. Berikutnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini juga hampir beda-beda tipis dengan hukuman, ya. Kalau kita tidak paham betul apa itu artinya. Begitu juga dengan restitusi yang mungkin sekarang ini baru kita ketahui apa itu restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kemudian adanya monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensinya. Artinya begini, tadi yang membedakan dengan hukuman. Seperti yang saya katakan tadi, kalau anak tersebut tidak mengerjakan PR, si guru mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika, si Banu tidak mengerjakan PR, 1 kali dimaafkan, 2 kali masih tidak mengerjakan PR, sampai ketiga kali si guru tersebut yang bersangkutan menyuruh Banu keluar selama pelajaran matematika tidak boleh masuk, sehingga dia tertinggal oleh kawan lainnya mungkin dalam waktu jangka yang panjang. Mengapa si guru melakukan hal tersebut? Karena dia marah dengan si Banu yang berkali-kali tidak mengerjakan PR. Itu hukuman. Harusnya yang dilakukan oleh guru tersebut jangan memerintahkan si Banu keluar,
tetapi dipanggil Banu, diberitahu mengapa alasan tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya untuk membuat si Banu menjadi memahami kesalahannya itu bukan sebuah hukuman, tapi kita beritahu konsekuensi kalau kamu tidak mengerjakan PR adalah misal berdiri di depan kelas selama 5 menit. Setelah 5 menit, ya kita silakan, kita berikan hak mereka untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jangan selama 1 semester kita tidak boleh si Banu itu masuk. Itu bukan hukuman, tapi itu bukan konsekuensi, maaf, tapi itu adalah hukuman yang nanti kelaknya anak tersebut akan menjadi trauma atau sakit hati. Jadi konsekuensi itu ya hal yang dilakukan kesalahan tapi ada efek jerahnya. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, kalau saya tidak memakai sepatu hari ini sekolah sepatu warna hitam, selama pelajaran tidak boleh memakai sepatu. Itu konsekuensi, bukan hukuman, ya. Kemudian restitusi. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai guru, yaitu menjadi manajer bagi siswa, di mana setiap siswa itu punya latar belakang yang berbeda, punya permasalahan yang berbeda-beda, punya pola pikir yang berbeda-beda, sehingga apa yang mereka terapkan di sekolahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah fungsi kita sebagai manajer untuk menjadi coach atau menjadi panutan anak-anak bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah memiliki latar belakang. Anak tersebut melakukan kesalahan karena dia memiliki latar belakang, Bapak Ibu. Mungkin dia ada masalah keluarga, mungkin dia ada rasa ketidaknyamanan yang seusia mereka belum bisa menempatkan bagaimana mereka melarikan rasa itu. Sehingga mereka luapkan dengan tingkah laku yang mungkin kita anggap sebagai anak-anak unik tersebut. Nah, di sini peran kita menjadi manajer. Kita tanya anak tersebut mengapa, apa latar belakang kamu seperti ini, kedepannya harus seperti apa, sehingga si anak itu merasa dimiliki, merasa dihargai, merasa disayang tanpa dibeda-bedakan oleh siswa yang mungkin punya kebutuhan atau pemikiran yang lebih dari anak tersebut. Fungsi manajer ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita miliki, sehingga kalau kita mampu memiliki sifat ini dalam mengayomi anak-anak murid kita, insya Allah anak-anak kita akan berusaha menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah konsep disiplin pendekatan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini seperti yang tadi saya katakan, pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang seperti saya jelaskan tadi, dengan kita mengayomi, merangkul, kita memahami apa kekurangan anak tersebut, kita menyadari latar belakang anak tersebut, sehingga si anak tersebut tidak merasa sendiri, tidak merasa dikucilkan, dan dia tetap merasa dihargai. Kemudian ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Artinya kalau ada kesalahan kita beri masukan. Kalau mereka mempunyai latar belakang atau hal yang menyebabkan mengapa mereka seperti itu, kita hargai terlebih dahulu, kita dengarkan terlebih dahulu. Kenapa anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu? Mohon maaf, lagi kurang fit. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Di sini kita garis bawahi fokus pada solusi tapi bukan menghakimi. Artinya kalau anak itu terlambat terus kita tanya kenapa, mengapa. Kalau pakai waker tidak bisa, kita bisa minta bantu ke orang tuanya yang harus rutin setiap pagi membangunkan, dan kita tumbuhkan kepada anak tersebut bahwa menghargai waktu itu adalah paling utama. Insya Allah kedepannya anak itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kalau dia melakukan kesalahan itu bersama-sama kita tuntun, ya, kita tuntun, bukan menuntut mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Berikutnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu sudah saya jelaskan pada awal tadi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu terkesan dipaksakan dan harus sehingga mengakibatkan siswa tersebut menjadi takut dan sakit hati serta menimbulkan rasa trauma. Kalau konsekuensi adalah
sikap atau balasan terhadap kesalahan siswa itu dengan hal ringan yang mereka lakukan, tidak memberatkan. Kalau restitusi tadi adalah menjadi manajerial untuk anak tersebut, untuk meyakinkan bahwa setiap manusia itu pasti punya salah, namun dari kesalahan itu belajar menjadi lebih baik lagi. Berikutnya adalah posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Penghukum yaitu tadi kata ya seperti saya utarakan, menjadi bahwa saya adalah yang sehingga kalau dia memberikan suatu hukuman anak tidak boleh membantah, itu tidak boleh, itu namanya penghukum. Dia membuat kesepakatannya sendiri atas rasa ego dia sendiri tanpa menilai atau menimbang rasa si anak tersebut. Pembuat rasa bersalah, ini Bapak Ibu kita harus pandai menempatkan kalimat kalau ada anak yang berbuat salah, sehingga dengan sedikit kalimat yang lembut, dengan kalimat yang tidak kena di hati anak akan merasa peka. Oh, saya salah. Kalau misalnya kita bilang, ya Allah nak, kok kamu tidak memperhatikan pelajaran ibu sudah semangat, misalnya Bapak Ibu sudah berusaha mencari metode yang terbaik, kurang ibu apa sih nak, misal seperti itu. Apa kamu tidak suka dengan ibu? Nah, kalimat-kalimat seperti itu ibu yakinlah akan tersentuh kalau anak kita tegur dengan kalimat tersebut, sehingga dia merasa, ya Allah, iya ibu ini sudah berusaha loh dengan baik, masa iya kita sia-siakan. Artinya seperti itu. Kemudian menjadi teman. Jadi teman bagi murid itu bukan berarti murid harus kurang ajar dengan kita, atau kita kehilangan jati diri depan murid. Artinya kita menjadi teman untuk murid itu adalah bahwa kita mampu merangkul anak itu, kita bisa menempatkan diri kita, saya guru kamu, saya teman kamu, saya sahabat kamu. Sehingga apapun permasalahan anak tersebut, mereka tidak ada rasa sungkan, enggan, ataupun takut untuk bercerita kepada kita, karena mereka menganggap kita adalah teman, ya. Nah, kalau pemantau itu kita melihat kesalahan-kesalahan anak itu berulang. Karena ini fungsi kita menjadi pemantau. Jangan kesalahan satu kali kita sudah langsung marah kepada anak tersebut. Kita pantau dulu. Oh, hari ini anak ini malas. Besok pelajaran kita lagi, oh masih malas. Besoknya lagi, oh masih. Nah, itu fungsi kita sebagai pemantau. Setelah berapa kali kita pantau kekurangan kesalahannya, baru kita panggil anak tersebut. Kita beri arahan, kita beri masukan, dan kita tanya mengapa bisa seperti itu. Nah, di sini fungsi kita sebagai pemantau. Jadi jangan menjudge langsung, kamu saya perhatikan bla 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 bla, pokoknya kamu keluar pelajaran saya setiap sampai minggu, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Inilah fungsi kita sebagai pemantau. Kita lihat dulu, baru kita memutuskan. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer artinya itu tadi menjadikan anak murid didik kita itu menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Jadi apapun kesalahan mereka, kita harus memang kadang-kala bertentangan ya Bapak Ibu dengan hati nurani kita. Bahwa kalau anak itu kalau sekali kita tegur masih dua kali, kita tidak munafik, adalah rasa di hati kita ini seperti marah. Tapi itulah indahnya kita menjadi seorang guru. Dengan begitu kita ditantang untuk menjadi lebih sabar lagi. Percayalah Bapak Ibu, dari sekian ratus anak yang nakal, ada 1-2 orang bahkan lebih yang akan menarik kita ke surga kelak. Karena niat kita yang baik, niat kita yang tulus untuk mengayomi anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita rubah mindset kita untuk paradigma pemikiran kita bahwa guru bukan segala-galanya, guru bukan Mahadewa, tapi anaklah yang menentukan bagaimana guru itu bisa berbuat menjadi bijak lagi dan menjadi lebih baik lagi. Kita rubah mindset kita yang selama ini kita harus berpuasa, kita menjadi penuntun bagi anak-anak. Dan yang paling utama adalah kita menjadi manajer bagi anak-anak untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka dengan bahasa kita yang lebih santun, dengan pendekatan kita yang lebih lagi terhadap anak, sehingga anak merasa dihargai dan diakui. Ini sama contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita sebelum membuat semua itu tadi, langkah awal adalah kita harus membuat kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas, setiap guru, setiap mata pelajaran itu punya keyakinan berbeda-beda. Sesuaikan atau tergantung dengan kesepakatan masing-masing. Misal saya pelajaran bahasa Indonesia, saya mengajukan kepada anak saya sebelum pelajaran dimulai, nah, selama pelajaran bahasa Indonesia kalian maunya seperti apa? Apakah ibu tidak boleh bolak-balik, harus duduk?
Atau bagaimana sehingga yang membuat kalian nyaman seperti apa? Nanti akan keluarlah bahasa-bahasa atau pendapat-pendapat mereka. Begitupun keinginan kita terhadap murid. Setelah ada kesepakatan, baru kita tuliskan secara sah bahwa poin-poin yang harus kami lakukan pada saat pelajaran bahasa Indonesia. 1, misal tidak boleh ke luar kelas. Kalau tidak, kepepet, misalnya sudah tidak tahan lagi ingin ke kamar mandi. Pertama. Yang kedua, pada saat ibu menjelaskan materi tidak boleh ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara atau tidak menyimak, bergantian. Ibu yang duduk, kalian yang menjadi guru, jelaskan materi tersebut. Karena kesepakatan itu dibuat beberapa poin, baru kita deal melakukan pembelajaran berikutnya. Kalau belum ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat, kita tidak perlu melanjutkan materi terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah kita buat, kita akan mantap memberikan materi berikutnya karena keyakinan kelas yang sudah kita buat dan disepakati insya Allah tidak akan dilanggar oleh anak-anak karena anak-anak sudah paham oh ini loh mau kami pada saat pelajaran ibu, sehingga kalau ada yang dilanggar mereka pun secara langsung menyadari oh kesalahan saya seperti ini Bu. Kira-kira begitu ya Ibu. Berdiskusi tentang peraturan, menyusun peraturan yang menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan itu di kelas. Jadi apa kesepakatan itu kita tempelkan di dinding kelas-kelas mereka sehingga kalau ada yang melanggar mereka sudah bisa melihat oh di poin ini saya langgar tadi ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak daripada peraturan, kemudian sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, poin-poin inilah langkah atau menjadi bahan dasar kita untuk membuat keyakinan kelas di setiap mata pelajaran yang kita ampu. Demikian. Lewat ini kayaknya. Ini ya Bapak Ibu susunannya boleh dilihat ya. Ini namanya segitiga restitusi ya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan langkah-langkahnya untuk menghadapi siswa-siswa kita yang beraneka ragam, yang mungkin ada yang unik, ada yang tidak unik, ada yang lucu, ada yang tidak lucu. Nah itulah dinamik kita menjadi guru. Dengan rumus ini insya Allah kita menjadi guru yang lebih sabar lagi menghadapi semua pola pemikiran murid-murid. Karena pada dasarnya murid itu punya potensi apapun itu bentuknya. Dan kita pun harus menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat manusia itu sendiri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita menjadi guru itu menuntun bukan lagi menuntut. Kemudian apapun yang dilakukan anak itu bukan berarti semua benar, pasti ada salahnya. Jangankan murid, kita sebagai dewan guru saja pasti ada salahnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi dari kesalahan itu kita sama-sama belajar. Baik murid belajar memperbaiki kesalahannya, begitupun kita sebagai guru belajar memperbaiki kesalahan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya yang saya bisa sampaikan tentang segitiga restitusi. Semoga kedepannya kita menjadi guru-guru hebat yang lebih baik lagi. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini itu menjadi pembelajaran buat kita semua dan merubah paradigma kita ke depan dalam menuntun anak untuk menjadikan anak-anak lebih berpotensi lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminar pada siang hari ini sudah dilaksanakan oleh para guru CGP. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan bisa mengerjakan tugas-tugas dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وشافينا ونبينا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى بأسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas, jadi hari ini memang sudah siapkan not color ini. Fungsinya adalah kita membuat keyakinan kelas yang akan kalian aplikasikan, akan kalian coba pada kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu peraturan, hampir mirip dengan peraturan, tapi bedanya kalian yang membuat, saya memantau dan sama-sama disepakati oleh teman-teman yang lain. Sampai situ kira-kira sudah punya ide mau bikin keyakinan kelas yang seperti apa? Sudah. Boleh dituliskan di sini ya. Oke, kalau gitu ini boleh join atau sendiri-sendiri. Anda tulis mau pakai nama, nggak pakai nama juga boleh. Silahkan ditulis mau bikin keyakinan kelas dengan kalimat apa. Silahkan dikalikan ke belakang. Oke, silahkan dikalikan ke belakang kalau nggak join. Nanti keyakinan kelas ini akan kita pakai di pelajaran. Oke, boleh. Kira-kira mau silakan ditulis mau bikin keyakinan kelas apa yang bisa kita laksanakan. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Boleh. Ini kan semua ide yang ada di kalian. Boleh. Silakan. Kalau sudah nanti boleh langsung ditempel di whiteboard. Nanti mau pakai nama boleh, tidak pakai nama juga boleh. Di sini ditempel. Nah. Ayo silakan. Menggunakan handphone dan pelajaran atau temannya apa kira-kira keyakinan kelasnya ya, atau mau bikin keyakinannya apa?
Tulis sudah beres belum? Mana? Sorry. Yang sudah boleh lanjut menempelkan. Kira-kira memang lihat dan baca sudah dibuat dari karutan apa ya? Kelasnya. Boleh langsung menempel begini. Jaminan kelasnya boleh banget. Apa itu yang benar? Banyak sekali keyakinan kelasnya. Kita lihat curhatannya apa saja ya. Oke, ini kita bacakan yang satu-satu. Ayo bantu saya. Oke, mana tadi? Ini ada yang di plafon apa gimana? Ada yang belum? Oke, nggak apa-apa, nyusul. Ayo, sini. Mana yang bantu main tarik? Nih. Ini mau pakai nama ya? Enggak, ya nggak apa-apa. Boleh minum di kelas. Mau pakai kipas. Mau apa lagi? Tak membuang sampah di laci. Dari tulisan pertama dari mana? Ini. Sebelum memulai pelajaran, harapkan baiknya kita bermain terlebih dahulu katanya. Oke, boleh satu bermain sebelum. Ini belum jadi kesepakatannya, kita baru Anda yang minta. Nanti kita lihat nilai apa yang masuk ke kesepakatan ini. Bermain sebelum belajar. Bermain sebelum belajar. Next, apa lagi ya? Saat siswa di absen, siswa harus menjawab dengan kata hadir dalam bahasa Inggris. Boleh. Berarti tulisnya siswa harus menjawab absen dengan kata present. Makan saat jam pelajaran. Apa ya? Nah ini ingin kelas. Yang ketiga makan jam pelajaran. Yang keempat ingin kelasnya bersih. Senang tidak kalau kelasnya bersih? Senang, tapi tidak menjaga kebersihan. Makan saat jam pelajaran. Makan saat jam pelajaran. Oh banyak nih requestnya. Ingin kelasnya bersih, kompak. Nah, siapa ya? Ada satu lagi nih yang kurang ini. Bayar kasnya jangan nunggak. Ya. Oke, itu apa tadi? Makan saat jam pelajaran. Kelas lebih bersih. Kelas lebih bersih. Terus anak-anak jawab lagi. Bersih. Garis miring kompak. Kompak. Oh, kelas kita sering nggak punya kuota, mau wifi, mem. Selanjutnya bayar kas katanya. Bayar kas tepat waktu. Bayar kasnya disuruh tepat waktu. Aduh, minum belum ya minum. 6 pasangannya makan minum. Kelas bersih mau aerok minum. Makan saat pelajaran garis miring minum.
Tak membuang sampah di laci. Oh, kebiasaannya gitu ya? Tulis. Tidak membuang sampah di laci. Yang sepakat berapa orang? Bayangkan, cepat waktu. Tangan sebanyak-banyak. Berarti yang lain tidak sepakat. Tapi banyak yang tidak sepakat. Kalau gasnya daerah lama, Oh gitu. Maksudnya untuk kebersamaan anak ya. Jadi tolong untuk kebersamaan kebutuhan kalian. Jadi tepat waktunya. Kerjasama. Keyakinan kelas yang akan siswa semua sepakati dan yakini, jikalau nanti sewaktu-waktu keyakinan kelas ini ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, berarti ada nilai-nilai yang telah dilanggar. Kira-kira ada konsekuensinya atau tidak ya? Ada. Oke, kita lihat dulu. 1 kali dia melanggar, maka harus kita ada pendekatan. 2 kali, 3 kali. Nah, berarti emang harus ada konseling pribadi. Kenapa sampai nilai-nilainya dilanggar seperti itu ya? Tapi semuanya saya harap bisa mengikuti keyakinan ini dengan baik sampai pembelajaran kita selesai. Boleh nggak diubah? Nanti boleh diubah jika memang keyakinan kelas ini tidak bisa kalian laksanakan. Setuju? Oke, yang pertama bermain sebelum belajar atau ice breaking sebelum belajar. Berarti siswa harus antusias pada saat jam belajar. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, siswa harus menjawab absen dengan kata present. Berarti siswa antusias memulai pelajaran dengan English word ya, dengan kata present. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kita coba ya besok. Oke. Yang ketiga, boleh minum di dalam kelas. Berarti harus menghargai orang lain. Next, yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan kekompakan ya. Lanjut. Ini bayar pas tepat waktu. Berarti harus melaksanakan kewajiban dengan nilai kerja sama. Berarti besok kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, nilainya sudah dilanggar ya. Lanjut, tidak membuang sampah di laci, harus menjaga kebersihan. Lanjut, tidak membuat kegaduhan saat KBM. Berarti siswa harus disiplin dan antusias saat KBM. Terakhir ya, belajar boleh menggunakan handphone dan suara handphonenya, musiknya disesuaikan. Berarti ada nilai empati. Boleh ya? Boleh, tapi nanti kita lihat berlangsungnya optimal atau tidak. Jadi ini yang akan kita sepakati sampai KBM saya selesai. Gimana? Ada lagi yang mau dibahas? Cukup? Oke, sanggup melaksanakan keyakinan kelas kita ini? Sanggup. Oke, good job. Kalau kita tepuk semangat dulu ya. Selamat pagi ya, masih ingat? Masih. Selamat pagi, siang, malam. Siapa itu tadi? Dea. Oke, Dea silakan nyanyi